Apa ini, Cok? Ada Gloria, ada Rahmat, ada Kal Gaming, ada Ray, ada saya siapa, ada Sepdi, ada Purwono, ada Reno, ada Kanjeng, ada Tony Beda. Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Mimin, orang baik hati, tidak sombong, rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 4 atau part terakhir dari anime Devil May Cry. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia, Sotoy Nichan. Akhirnya Dante pun memenangkan pertarungannya. Setelah itu mereka pun bermain kartu di rumah Dante tanpa perjudian. Kemudian saat malam penuh kabut, Dante melihat seekor iblis yang terkapar tewas dan tiba-tiba datang iblis putih yang berniat membunuh Dante karena dia tahu kalau Dante adalah anak dari Sparda. Lalu tiba-tiba datang rudal yang mengarah pada iblis putih, di mana Lady datang membantu Dante. Kemudian saat mereka berada di bar langganan Dante, Dante melihat seorang pria yang juga menyukai minuman seperti Dante. Setelah itu berpindah ke Trish yang bertarung melawan iblis, di mana saat iblis itu tepar, Trish bertanya sesuatu tentang iblis putih yang muncul belakangan ini. Iblis itu pun menjawab kalau iblis putih merupakan murid dari Sparda yang sangat tangguh. Dante yang memang berada di sana mendengar perkataan sang iblis kemudian berpindah ke pria hitam, di mana ternyata pria yang bernama Modius ini merupakan adik iblis putih yang bernama Baul, dan mereka berdua sama-sama murid dari Sparda, yang mana 2000 tahun lalu Sparda adalah kesatria kegelapan yang bertarung bersama Modius. Setelah itu saat terduduk, Modius kedatangan Samsul yang mengatakan kalau Dante akan tewas. Mendengar itu Modius pun langsung berlari mencari Dante karena kakaknya sedang menuju ke markas Dante. Namun saat Baul di markas Dante yang ditemuinya adalah adiknya, ternyata musuh sebenarnya dari Baul adalah Sparda. Namun karena Sparda telah mati, Baul mengincar Dante karena Dante adalah anaknya, yang mana jika Baul dapat membunuh Dante dan mendapatkan jiwanya, Baul akan mendapatkan kekuatan kesatria kegelapan Sparda. Karena Modius menjunjung tinggi gurunya dan menghargai Dante, maka Modius meminta Baul melakukan apa yang dia mau pada Dante setelah Baul dapat mengalahkannya. Namun Baul tidak mau melawan seseorang yang meninggalkan jalan pedangnya. Lalu Baul pergi dari sana. Yang tak lama Dante datang dan menemui Modius di sana. Kemudian Modius menceritakan kejadian tadi dan juga Baul mengajak Dante untuk berduel. Lalu karena Dante pemuda tampan dan pemberani, Dante pun menuruti kemauan dari Baul. Namun Modius mencoba melarangnya karena dia akan mengambil jiwanya. Tentu saja Dante tidak peduli dengan itu. Lalu Dante pun pergi dari sana untuk menemui Baul. Lalu saat mereka bertemu, langsung saja pertarungan pun dimulai. Di awal Baul dapat menggores Dante. Tentu saja itu adalah hal kecil bagi Dante, yang mana pertarungan terus berlanjut hingga Dante dapat melukai Baul yang membuat Baul terduduk kesakitan. Lalu Baul yang tidak ingin kalah dirinya dari Dante, Baul menunjukkan sifat dan wujud sebenarnya, di mana Baul memiliki tujuan untuk melampaui kesatria kegelapan Sparda. Lalu pertarungan pun berlanjut. Dan pada akhirnya Dante selalu memenangkan pertarungannya. Medius yang melihat kakaknya tewas, dirinya pun bersedih. Kemudian Medius bercerita di mana 2000 tahun lalu ketika iblis dan dunia manusia terhubung, mereka bertiga membuat janji, di mana mereka berjanji akan hidup masing-masing demi tujuan mereka. Dan setelah itu Sparda datang ke dunia manusia sendirian untuk melindungi dunia manusia. Dan Baul tidak pernah sejalan dengan salah satu dunia yang hanya setia menunggu Sparda untuk kembali. di mana duel dengan Sparda adalah tujuan Baul untuk hidup. Modeus yang meninggalkan pedangnya demi Baul agar Modeus tidak merampas alasan Baul untuk hidup. Namun sekarang setelah Dante membunuh kakaknya, alasan Modeus hidup demi membalaskan kematian kakaknya.
Tentu saja Modius juga harus tewas di tangan Dante. Kemudian scene berpindah kepada seorang wanita yang tengah minum di suatu bar, di mana setelah selesai wanita itu berniat pulang, namun si wanita dihentikan oleh seorang pria. Lalu wanita itu berkata kalau jangan terlibat urusan dengannya dan tiba-tiba datang iblis yang membunuh sang pria. Lalu saat iblis akan menyerang si wanita, wanita itu terlindungi oleh sebuah kalung yang membuat iblis itu mati terbakar. Yang mana kejadian itu dilihat oleh Syamsul. Dilihat dari ekspresinya, sepertinya Syamsul tengah merencanakan sesuatu. Kemudian berpindah ke Morrison yang membawakan pelanggan untuk Dante, yang mana wanita ini adalah wanita yang membakar iblis tadi, di mana wanita ini meminta Dante menyimpan kalungnya untuk sementara waktu, karena kalung milik wanita yang bernama Nina ini adalah pusaka bersejarah miliknya, yang selalu diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Kalung itu diwariskan ketika orang tuanya meninggal 10 tahun yang lalu. Di luar sana banyak yang ingin mencuri kesempatan memiliki kalung itu karena berkaitan dengan darah. Alasan Nina meminta Dante memegang kalung itu karena belakangan ini dia sering merasa berada dalam bahaya. Dante pun menerima permintaan itu. Kemudian Dante pergi ke bar langganannya untuk sarapan, di mana di sana Lady yang kebetulan lewat. Lalu Dante bercerita kalau dirinya lagi bekerja dengan menjaga sebuah kalung, yang mana Lady pun melihat kalung itu. Setelahnya Lady pergi, namun setelah melihat kalung itu wajah Lady termenung, yang mana Lady seperti mengingat sesuatu atau mengkhawatirkan sesuatu. Lalu berpindah kepada Nina yang bertemu seorang pria, yang mana pria itulah yang menyuruh Nina untuk memberikan kalung pada Dante agar Nina selamat dari kejaran para iblis. Namun Nina memberontak dan pergi karena Nina sudah ditakdirkan untuk menjaga kalung itu. Sementara itu kita diperlihatkan kepada Dante yang diserang oleh iblis, di mana iblis itu heran kenapa Dante membawa kalung ajaib itu bukannya Nina, karena jika mereka mendapatkan kalung atau batu ajaib itu, mereka akan mendapatkan kekuatan Tuhan mereka. Lalu iblis itu pun harus tewas di tangan Dante. Jana. Pertarungan mereka dilihat oleh Nina dan teman lamanya yang bernama Simon. Lalu di sana Nina meminta Dante untuk mengembalikan kalungnya karena Nina tidak bisa membiarkan orang lain dalam bahaya. Namun Dante berkata kalau dia akan mengembalikannya besok sekalian untuk uang pembayaran. Lalu saat Nina akan pergi, datang Patty yang memanggil Nina sebagai ibu. Mendengar itu Nina langsung bergegas pergi dari sana. Lalu Patty ingin mengejarnya namun dia terjatuh, dan Dante pun menyuruhnya pulang karena besok mungkin dia akan bertemu lagi. Di sana Patty yakin kalau dia adalah ibunya karena Nina betul-betul mirip dengan foto yang ada di kalung Patty. Lalu secara diam-diam Simon mencoba mengambil kalung Nina, namun siapa sangka tangan Simon terbakar. Kemudian keesokan harinya Patty yang sudah tidak sabar menunggu kedatangan Nina, dirinya pergi dari sana berniat mencari Nina, di mana Patty pergi dengan membawa kalung itu. Setelah Dante meminta Trish mencari tahu tentang kalung itu, Dante dan Morrison pergi untuk mencari Patty. Lalu saat Trish mampir ke perpustakaan, dirinya bertemu dengan Lady yang tengah mencari tahu juga tentang kalung itu. Sementara itu Simon mendatangi apartemen Nina, di mana di sana Nina meminta Simon untuk mengambil kalung itu. Lalu Nina melihat tangan Simon yang dibalut perban, yang mana Simon beralasan kalau dia ketumpahan kopi. Namun Nina tahu kalau Simon tidak meminum kopi. Lalu tiba-tiba Nina terbangun dengan badan terikat dan terdapat lingkaran sihir, di mana ternyata Simon adalah Syamsul yang menggunakan kulit Simon, yang tentu saja Simon yang asli sudah tewas. Terlihat lingkaran itu terpasang iblis-iblis yang telah dikalahkan Dante yang telah menjadi batu. Sementara itu terlihat Patty yang mengendap-endap masuk ke hotel tempat tinggal Nina. Begitu juga dengan Dante yang baru saja tiba di sana. Namun karena kebijakan hotel yang melarang memberi informasi tentang tamu, Dante tidak mengetahui kamar Nina. Namun Dante pun mengancamnya. Sementara itu Syamsul bercerita kalau dia akan melakukan persembahan, yang mana persembahan itu akan menggunakan anak dari Nina yaitu Patty dan kalungnya. Pembicaraan mereka didengar oleh Patty, yang mana ternyata Patty benar-benar anak dari Nina. Di sana Nina menyuruh Patty pergi dari sana, namun Syamsul mengancam akan membunuh ibunya, lalu menyuruh Patty ikut bersamanya. Karena bertahun-tahun Patty ingin bertemu dengan ibunya, Patty pun menuruti kemauan dari Syamsul. Lalu Syamsul memerintahkan Patty menaruh kalung itu ke tempat persembahan. Setelah itu ruangan di sana menjadi terang menandakan persembahan dimulai. Syamsul melakukan itu agar dirinya bisa menjadi raja dunia iblis yang melampaui 4 iblis terkuat,
Yang tak lama Dante datang, yang mana Dante menyuruh Morrison untuk membawa Patty dan Nina pergi dari sana, serta menyuruh Morrison untuk mengeluarkan semua orang yang ada di hotel, di mana Dante pun pergi untuk menyusul Samsul. Lalu terlihat seluruh hotel bergetar dan orang-orang pun berlarian pergi dari sana. Saat Dante bersama Samsul, Samsul berkata kalau dirinya telah memegang warisan Abigail, yaitu kekuatan yang sanggup bersaing dengan Raja Iblis. Kemudian Samsul pun harus tewas dengan sadisnya. Namun tiba-tiba sebuah tangan memegang Dante, di mana ternyata Samsul masih hidup. Dan di luar Nina berkata kalau sekarang segel Abigail telah terlepas, yang menandakan dunia saat ini dalam masalah. Lalu di sana datang Lady, yang mana Lady bercerita kalau dulu ada seorang pendeta bernama Alan Lowell, seorang penyihir yang bekerja pada iblis. Alan menyegel kekuatan Abigail dengan sisa-sisa kekuatannya. Namun setelah menyegel Abigail, Alan tidak bisa melakukan apapun lagi. Demi mencegah kekuatan Abigail jatuh ke tangan orang lain, Alan membangun berbagai penghalang dengan sihir di tempat itu. Hambatan begitu ketat bahkan satu semut pun tidak bisa melewatinya. Dan dia juga akan bisa muncul lagi jika terpancing dengan batu ajaib yang tercipta dari air mata Alan. Orang yang mendapatkan kekuatan Abigail akan menjadi iblis yang tak terkalahkan. Sekuat apapun Dante tentu saja akan sia-sia. Lalu saat sebuah serpihan bangunan jatuh dan hampir mengenai seorang bocah, Tris datang menolongnya. Kemudian terjadi ledakan di atas gedung hotel, yang mana Samsul muncul dengan tubuh barunya. Dan Samsul mengobrak-abrik kota di sana. Lalu Patty, Nina, dan Morrison masuk ke hotel untuk mencari Dante. Di sana Samsul juga memanggil beberapa iblis, di mana iblis-iblis itu menyerang Lady, Tris, dan beserta menyerang seluruh kota. Yang mana dari atas Samsul juga ikut menyerang kota. Mereka bertiga yang berada di hotel pun mendapatkan serangan oleh iblis, hingga saat Patty berteriak memanggil Dante, muncul sebuah cahaya yang membuat iblis-iblis itu melepaskan mereka. Ternyata Patty memiliki air mata Alan dan pergi ke dunia iblis untuk mencari Dante. Sementara itu Lady dan Tris yang telah mengalahkan iblis Kroco, mereka pun menyerang Samsul dengan serangan yang begitu dahsyat. Serangan yang begitu dahsyat pun tidak mampu menggores Samsul. Untuk mengalahkan Samsul, mereka hanya bisa berharap pada Dante. Di dunia iblis, Patty melihat Dante yang tertusuk pedangnya sendiri dan tergantung di sebuah salib. Berbagai rintangan dihadapi Patty untuk sampai pada Dante. Setelah sampai pada Dante, Patty mencoba mencabut pedangnya dan mencoba membangunkannya, di mana di sana Patty benar-benar meminta maaf kepada Dante dan memohon padanya agar terbangun. Namun tiba-tiba datang Samsul yang menyeret Patty kembali ke dunia manusia, yang mana Samsul sedikit berterima kasih karena telah memberinya kekuatan untuk menguasai dunia. Namun Patty yakin Dante pasti akan datang. Lalu di sana terlihat Morrison dan Nina yang terikat, ditambah Patty juga dikelilingi oleh para iblis. Dan tiba-tiba jagoan kita pun kembali dengan pedang yang masih tertancap, yang kemudian saat Patty pingsan, Dante pun berangkat untuk melawan Samsul. Di awal pertandingan, Dante dihajar habis-habisan dan ditusuk oleh Samsul. Tentu saja Dante belum mati, di mana saat melihat itu Samsul terheran dan ketakutan. Pada akhirnya Dante pun dapat mengalahkan Samsul, dan Samsul pun kembali ke wujud aslinya. Lalu karena Samsul sudah bertindak keterlaluan, tidak ada kata maaf lagi, dan Dante pun membunuhnya.
Setelah itu dunia pun kembali terang dan cerita pun berakhir. Scene diakhiri dengan Dante dan Morrison yang akan pergi ke negara lain untuk membasmi iblis yang berkeliaran, di mana Lady dan Trace juga ikut bersama mereka. Ending yang membanggakan. Oke teman-teman, untuk part terakhir dari anime Devil May Cry sampai di sini terlebih dahulu. Kalian tanya season 2-nya mana? Season 2-nya belum ada. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Soteni Cembami undur diri.